Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengulang lagi materi minggu lalu, yaitu tentang keseimbangan pasar untuk 1 dan 2 macam barang. Jadi sebetulnya saya hanya menambahkan saja ya dari materi yang sudah disampaikan YouTuber di minggu lalu itu. Jadi saya mau menambahkan sedikit saja. Oke, langsung saja, yaitu yang pertama keseimbangan pasar untuk 1 macam barang. Jadi yang untuk 1 macam barang ini masih sepemikiran dengan yang dibahas minggu lalu. Ya, intinya mencari 1 macam barang itu kita menyamakan ya, HD sama dengan HS atau mungkin PD sama dengan PS. Jadi ini yang saya tulis di sini itu sebetulnya saya mengacu ke buku yang buku Dumairi. Jadi di buku Dumairi itu hanya menyebutkan mencarinya itu hanya dengan rumus ini, HD sama dengan HS. Tapi setelah saya coba, saya kerjakan soal gitu, saya memulainya dari PD sama dengan PS itu mempunyai solusi yang sama dengan kalau menggunakan HD sama dengan HS. Oke, langsung aja. Jadi udah pada paham lah ya kira-kira untuk yang ini. Jadi kalau nanti diketahui persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, itu kita jadikan HD sama dengan atau PS sama dengan. Jadi H sama dengan A plus BP atau jadi kedua-duanya entah itu HD atau HS kita jadikan bentuk seperti ini, atau mungkin dijadikan bentuk PD, misal PD sama dengan A plus BH dan juga PS sama dengan ini. Jadi kalau untuk 1 macam barang itu persamaannya hanya dipengaruhi oleh harga dan jumlah saja. Jadi variabelnya hanya ada 2, yaitu harga barang dan jumlah barang gitu ya. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya bentar. Oh ya, ini ya. Saya belum menjelaskan grafiknya. Jadi grafiknya ini adalah HS dan ini adalah HD. Jadi HS ini persamaan untuk fungsi penawaran dan ini adalah fungsi permintaan. Jadi nanti memiliki titik potong. Di sini namanya titik equilibrium atau titik keseimbangan, yaitu E. E itu titik koordinatnya yaitu HE, PE. HE itu adalah jumlah barang di titik seimbang dan harganya. Gitu ya. Nah, logikanya ini kan
Gini, ini kan ini kan namanya diagram kartesius ya. Ini kan biasanya sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, kalau di kuadran 1 itu kan artinya semuanya nilainya positif, baik di sumbu X-nya dan sumbu Y-nya kan positif. Dan satu-satunya kuadran yang positif kan hanya di sini. Kalau di sini kan sumbu X-nya negatif, di sini dua-duanya negatif. Di kuadran 4 itu Y-nya yang negatif. Berarti yang positif satu-satunya hanya di kuadran 1. Nah, logikanya kalau titik keseimbangan ini berada di kuadran 2 atau kuadran 3 atau kuadran 4, itu logikanya bagaimana menurut kalian? Kan ada nilai negatifnya, ya enggak? Kalau di kuadran 2 berarti QE-nya itu kan bernilai negatif. QE itu kan jumlah. Nah, mungkin enggak sih jumlah barangnya itu negatif? Mungkin apa enggak? Sebaliknya di kuadran 4 berarti PE-nya yang negatif. Mungkin nggak sih harga suatu barang itu negatif? Nah gitu, jadi sebisa mungkin memang titik keseimbangan itu ada di kuadran 1. Tapi juga saya juga nggak tahu sih ya, ada beberapa contoh soal yang ternyata titik keseimbangannya itu tidak di kuadran 1. Ya secara matematis kita mempunyai solusi, tapi kalau secara ekonomi gimana menurut kalian? Ada solusi nggak kalau seperti itu? Berarti kan ada nilai negatifnya itu. Kalau dalam bentuk matematika ya nilai negatif kan ya ada angka negatif, tapi kalau dalam ekonomi jumlah barangnya itu bernilai negatif. Harganya itu bernilai negatif. Nah, itu ya. Nanti kita bahas yang selanjutnya saja. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ke contoh soal. Contoh soalnya ini. Fungsi permetaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jadi saya menganut di buku itu kan Q D dan QS sama QD sama dengan QS. Jadi fungsinya itu saya ubah dulu, persamaannya menjadi Q sama dengan semuanya. Kalaupun enggak, dari sini sebetulnya juga sudah bisa dikerjakan, nanti akan ketemu nilai Q-nya gitu ya. Kalau kita berawal dari Q maka akan ketemu P, nanti P-nya kita masukkan ke salah satu persamaan ini atau yang ini, maka akan ketemu Q. Tapi kalau kita berawal dari P, maka nanti akan ketemu Q dan Q-nya kita substitusikan ke persamaan ini atau yang ini, maka akan ketemu Q-nya. Begitu ya. Nah, ini saya rasa anak matematika sudah paham lah sampai sini. Silahkan dibaca sendiri. Nah, ketemu harga keseimbangannya yaitu PE atau harga equilibrium. Harganya adalah 7 dan jumlah keseimbangannya adalah 8. Jadi pada keseimbangan pasar itu dibutuhkan 8 unit dengan harga 7 per unitnya. Gitu ya. Ini kan seperti yang sudah dijelaskan di video yang minggu lalu itu, keseimbangan pasar itu kan untuk menemukan titik
ketika di pasar itu terjadi tawar-menawar barang. Udah biasa ya, tawar-menawar barang. Jadi untuk menemukan titik keseimbangannya ya menggunakan ini tadi dengan 8 barang dengan harganya 7 per unit. Tuh. Selanjutnya untuk titik keseimbangan 2 macam barang. Nah, 2 macam barang ini begini. Kalau yang satu macam barang, jadi yang sebelum sini di atasnya entah di pertemuan 2 atau pertemuan yang sebelum ini, sebelum keseimbangan 2 macam barang itu kan yang kita pakai persamaannya kan berbentuk Q sama dengan A plus BP ya kan, dengan variabelnya itu Q dan P, A-nya sebagai konstanta, B-nya sebagai koefisien, seperti yang sudah saya jelaskan di awal dulu ya. Jadi di keseimbangan satu macam barang itu hanya terdapat 2 variabel. Nah, untuk yang 2 macam barang ini, jadi dalam fungsi permintaan ataupun penawaran itu bisa saja dia tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja. Jadi jumlah suatu barang yang sudah kita bahas sebelumnya kan hanya dipengaruhi oleh harga saja, maka bentuk persamaannya kan seperti ini. Tapi ternyata untuk menentukan jumlah barang itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu macam barang, bisa juga dengan harga barang yang lainnya. Nah, ini berlaku untuk barang yang mempunyai hubungannya bisa hubungan substitutif, artinya saling menggantikan, atau hubungan komplementer yang artinya saling melengkapi. Contohnya saling menggantikan itu misalkan teh dan kopi itu kan menggantikan, maka nanti persamaan fungsi penawaran dan permintaan teh dan juga fungsi penawaran dan permintaan kopi itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga teh saja, tapi bisa juga harga teh dan harga kopi juga. Jadi nanti bentuk persamaannya menjadi CP, misalnya ini PX, ini PY. Jadi ini X-nya misalkan teh, Y-nya misalnya kopi. Gitu ya. Jadi di 2 macam barang ini variabelnya tidak hanya 2 tapi menjadi 3. Nah, misalkan untuk hubungan yang komplementer yaitu saling melengkapi, contohnya kopi dan gula. Ini juga bisa jadi nanti fungsi penawaran permintaannya juga seperti ini. Gitu ya. Nah, di buku Dumairi itu dituliskan hanya QDX, QDY. Artinya D itu kan demand, fungsi permintaan saja, tapi ternyata fungsi penawarannya juga dipengaruhi oleh ini, sama ya. Ini kan artinya fungsi yang dipengaruhi oleh harga barang 1, harga barang 2. Ini juga sama dipengaruhi oleh harga barang 1 dan harga barang 2. Nah, untuk ini seperti yang dijelaskan di minggu lalu, coba saya lihat dulu ya, yang
ini di minggu lalu kan di video mbaknya itu kan dijelaskan bahwa fungsi permintaan dan penawaran kedua barang itu dipatenkan bentuknya kan seperti ini. Nah, ada yang bertanya apa itu Bu, A0, B0, M0, N0 dan seterusnya. Ini ya sama, ini adalah koefisien, sedangkan di depan variabel P-nya itu adalah konstanta. Jadi dia berupa angka. Boleh angkanya 0. Boleh ya. Nah, di sini kan ada positif, negatif, positif dan seterusnya. Nah, ternyata dengan sebetulnya kan nggak perlu paten bahwa di persamaan Hi/Dx itu koefisien Px harus negatif, koefisien Py-nya positif, dan seterusnya. Kalau di sini koefisien Py-nya negatif dan seterusnya ya. Sebetulnya kan nggak paten seperti itu, cuman ternyata kalian mencoba nggak yang soalnya di sini, soalnya mbaknya yang nah yang ini, yang nomor 5 kalian sudah mencoba nggak? Yang nomor 5 ini kan soal untuk 2 macam barang. Nah, di sini kan berbeda. Tandanya di sini negatif semua. Sedangkan di yang tadi di video yang sebelumnya itu di sini positif, sini negatif, positif kalau nggak salah ya. Ini kan berbeda dengan yang di video itu. Nah, setelah saya kerjakan ternyata ketemu nilainya itu negatif. Seperti yang saya bilang tadi, berarti dia berlaku tidak di kuadran 1 titik keseimbangannya. Nah, secara ekonomi kan kayak tidak bernilai gitu. Nah, mungkin kenapa di video mbaknya yang ini disebutkan bahwa bentuk fungsinya itu seperti ini, itu jaga-jaga biar nilai Hi/E maupun PE, Hi/X maupun Hi/Y, PX, PY itu tidak ada yang negatif. Jadi setelah saya coba, kalau bentuknya seperti ini, itu nilainya insya Allah positif semua. Artinya titik keseimbangannya itu ada di kuadran 1. Tapi ya nggak semuanya harus begini. Nanti ada soal saya, latihan soalnya nanti bentuknya sedikit berbeda dari yang di video mbaknya tadi kan. Kalau nggak salah di sini positif, kalau nggak salah ya, atau apalah, pokoknya sedikit berbeda tapi kurang lebih sama. Di sini positif, negatif, positif itu sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Kalau nggak salah ini dan ini itu berbeda dengan punya yang mbaknya, tapi berbeda. Tapi yang ini nilai Hi/X, Hi/Y, PX, PY itu positif juga. Paham nggak yang saya omongin? Nah, jadi intinya mbaknya ini di sini ada bentuk seperti ini, bilang bahwa bentuknya itu seperti ini. Ini betul dia nilainya positif semua, ada di kuadran 1. Tapi ternyata dengan soal saya yang sedikit berbeda dengan ini, yang tadi kan punya saya ini negatif ya, itu pun juga punya nilai yang positif semua. Paham ya maksud saya? Kalau secara matematika memang ini secara matematika memang dia punya nilai, tapi secara ekonomi sepertinya tidak bernilai ya. Gitu. Oke.
Lanjut. Selanjutnya tadi sampai oke, kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini sama ya, masih yang ditanyakan adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar dari masing-masing barang. Ini ada dua barang X dan Y, ini adalah fungsi permintaan X-nya dan ini fungsi penawaran X-nya. Di sini koefisien dari PY-nya 0, jadi bentuk persamaannya hanya ini. Sama untuk yang untuk barang Y di fungsi penawaran yang koefisien PX-nya itu juga 0, jadi bentuknya ini. Caranya ya sama seperti di video minggu lalu. Jadi kita cari keseimbangan pasar X dan Y-nya dulu, nanti bentuknya persamaan seperti ini dalam PX dan PY. Setelah itu kita eliminasi PX ataupun PY-nya. Nah, dari sini ketemu PY-nya 2, kita substitusi, nanti ketemu PX, kita substitusi lagi ketemu HX dan HY. Nah, jadi dari sini untuk titik keseimbangan pasar untuk barang X. Untuk barang X itu jumlah barangnya 6 dengan harga 2 per unit. Untuk barang X jumlah barangnya 11 dengan harga 2 per unit. Itu untuk keseimbangan dua macam barang X dan Y. Tentunya X dan Y itu pasti mempunyai hubungan ya, entah itu hubungan substitutif maupun komplementer. Oke, mungkin itu saja yang mau saya tambahkan. Itu aja ya. Nanti ada latihan soal juga yang sudah saya ini tadi. Ini contoh soalnya. Silahkan dikerjakan, nanti tentukan titik keseimbangannya saja. Jadi tentukan HX, HY, PX, PY-nya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga tidak tambah bingung. Silahkan jika bingung mungkin kita bisa diskusi lagi. Sekian dulu video kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.